Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yasquta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yasquta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasini ila al-imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa 'ada an naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala babul i'tikafi, ini bab menjelaskan tentang i'tikaf. Wa qiyamil layali ramadhana, dan menghidupkan pada malam-malam bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Satu riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana, siapa orang yang bangun menghidupkan Ramadan. Qama itu bisa dengan cara iktikaf, dengan cara sholat malam, dengan cara baca. Intinya menghidupkan malam Ramadan. Imanan wahtisaban, karena ada sebabnya iman dan mengharapkan ganjaran. Ghufira lahu, maka diampuni bagi orang tersebut ma taqaddama, dari perkara yang telah lalu, min zambihi, daripada dosa-dosanya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat itu Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi penghapus dosa-dosa kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita masuk pembahasan yang baru yang berkaitan tentang iktikaf, berkaitan tentang menghidupkan malam-malam suci Ramadan. Sesuai dengan hadis yang nanti kita baca, maka kita coba cari tahu tentang pemahaman apa makna daripada iktikaf itu. Apakah iktikaf itu hanya bisa dilakukan di dalam masjid saja? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melakukan iktikaf? Apa bacaan yang dibaca Sayyidatuna Aisyah ketika bertanya kepada Rasul supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lalu ketika sudah ditakdirkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, permintaan apakah yang harus kita minta pada malam hari itu? Apakah sama yang kita minta dengan yang diminta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bekerja seperti kita? Kita cuma tahu datanglah malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir, di pada malam-malam ganjil. Lalu bagaimana orang yang pada saat itu bertugas tidak di dalam masjid? Misalnya jaga gardu, jaga yang lainnya, tidak di masjid dia. Apakah orang tersebut tidak memungkinkan untuk dapat malam Lailatul Qadar sekalipun di luar masjid? Nah, nanti kita coba sesuai dengan hadisnya, kita baca satu persatu. Barangkali ada yang terlewat, nanti mohon untuk ini. Kita beruntung, kenapa? Ini persiapan kita seminggu lagi mau puasa. Puasa seminggu lagi kan?
Oh ya, soalnya udah sirup marjan udah ada di rumah udah ada nih berarti kayak udah mau deket puasa Pak Jumur jangan sakit. Harus bahagia kita. Kenapa? Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita untuk ketemu Ramadan. Nah, untungnya kita dikasih persiapan. Buat apa kita belajar? Jangan sampai puasa kita yang sekarang tidak ada naik kelas kualitasnya sama anak kita yang baru mau belajar puasa. Dari puasa hukumnya kita udah pelajarin tuh. Larangannya udah kita pelajarin tuh. Ya kan? Sekarang kita bahas tentang mengisi Ramadan itu dengan kebaikan. Apa kebaikan yang kita lakukan? Karena apa? Jadikan bahan hari ini sebagai pemicu buat kita. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Supaya apa? Kita maksimal. Kalau kita masih yakin pensiun kita masih 10 tahun lagi, kita nggak bakal bisa semangat ibadah. Baca hadis ini berulang kali denger. Tapi asarnya ada? Nggak ada. Asarnya nggak ada. Orang tuh naik kelas. Dari kelas 1 tuh naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Harus nih naik. Ini nggak di kelas 1 aja. Kira-kira gurunya bosan nggak nih? Bosan nggak? Bosan. Kata malaikat juga, ya dia lagi. Udah puasanya kasih 10 aja nilainya. Nggak bisa 100. Kenapa? Masih begitu. Puasa masih scroll-scroll. Cari-cari buka pakai apa. Bukber di mana. Ini kelasnya masih sama anak SMP. Jangan. Kita masuk kaitan tentang iktikaf dan dibuka dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ingat sekali ketika Nabi mengatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hampir setiap Ramadan keluar ini hadis. Pasti keluar dalil orang dakwah ini. Kenapa memang diingatkan kita oleh ulama kita, oleh guru kita, tidak ada bulan yang mulia yang kemuliaannya melebihi bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang agung yang keagungannya melebihi bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang seberkah yang berkahnya melebihi Ramadan, enggak ada. Sampai-sampai Nabi mengatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu nih Ramadan itu berkahnya luar biasa, bukan cuma dari finansial, bukan dari kesehatan saja. Pasti mereka pengen 1 tahun seluruhnya Ramadan. Tapi karena kita nggak paham gitu, menganggap puasa itu berat, puasa itu ujian, puasa itu sebagai pengekang, maka nggak bakal orang pengen setahun Ramadan nggak kepengen. Kenapa? Sebulan aja laki-laki masih ada yang nggak puasa. Ya Ustaz, iya pinggiran gitu. Alasannya lagi head. Padahal jenggotan. Lagi head, kumisan gitu. Sedih gitu. Kalau kumisan kira-kira masih muda apa udah tua itu? Kumisan itu masih muda apa udah tua? Udah tua. Sampai-sampai mereka nekat makan nih perkumpulan motor ini, ya kan? Pagi-pagi jam 9 itu. Beritanya Allah takdirkan jeblos itu. Rumah makan wartegnya jadi nyemplung gitu. Jadi ketahuan yang nggak puasa siapa aja itu. Allah bisa bikin jalan permalukan. Itu di dunia tuh, belum di akhirat. Karena nanti di akhirat rahasia puasa itu yang tahu dia cuma sama Allah. Sampai malaikat aja nggak tahu ini puasanya diterima apa enggak. Karena Allah bilang wa anna ajzibi, saya yang balas ganjaran orang yang puasa. Ketika dia dengan senyum, dengan tenang berhadapan dengan Tuhan, merasa puasa gitu. Kata Allah, fahuwa matrudun finnar, itu pahalanya dibuang. Kenapa? Nilai puasanya 0 kata Allah. Kenapa orang puasa masih melakukan istimta kata Allah? Tolak puasa. Kata malaikat, kelaguan lu puasa lu, batal juga. Jangan, enggak boleh. Makanya kita harus naik nih kelasnya. Ini bulan Ramadan. Nah, dibuka Abu Hurairah mengatakan, siapa orang yang senang nih dengan bulan Ramadan, ada iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka orang tersebut dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Kemarin juga puasa yang sunnah diampuni. Iya, saya bilang,
Kenapa banyak banget hadis yang menceritakan dosa-dosa yang lalu diampunin oleh Allah? Kenapa banyak banget? Ya karena banyak yang nggak ngelakuin. Disebutin puasa Arafah, banyak yang nggak puasa Arafah. Puasa Senin Kemis, banyak yang nggak melakukan. Makanya kata Rasul, udah ada yang wajib sekalian diampunin dosa-dosanya juga dah. Kenapa? Di sini doang dia puasa. Kita korespondensi nih, satu karyawan PLN yang di sini saja, distrik 3 kan. Tanya yang puasa Senin Kemis berapa orang? Ada setengahnya? Ada? Nggak ada. Ini dikasih ampun. Padahal diampunin loh dosa-dosanya. Kita merasa aman. Mungkin dosa kita kecil. Nggak ada yang puasa. Arafah, mepet. Besok Idul Adha. Sekarang sibuk jadi panitia kurban. Beli kambing ke Tasik. Kagak puasa dia. Padahal dosanya numpuk, tukang kambing, tukang tipu. Pulang kupak, dibilang kupak. Dia ngibul, besok udah ngakalin, motong gimana, begini. Udah ngakalin, itu udah makar keburukan. Nggak puasa dia. Makanya kata Allah, udah ada nih yang wajib nih. Sampai Ramadan lu nggak minta ampunan sama Allah. Kata Nabi, gue udah bingung ngomong apa lagi sama lu pada. Masih ada nggak yang nggak puasa Ramadan? Masih ada nggak? Ada orang nggak di sini? Malu. Besok nih yang ini udah saya hafalin nih, ada fotokrip pikiran saya kalau sampai ketemu sama saya siang-siang, apalagi Bang Odi gitu. Bang Odi gue berhenti ngajar. Percuma ngaji. Masih percuma. Jangan. Itu diampunin dosa-dosanya sama Allah. Sehingga Imam Abdurrahman As-Sofuri dalam kitab Nuzhatul Majalis, beliau bilang itu Ramadan itu hurufnya 5 nih. Setiap huruf itu maknanya luar biasa kalau orang mau belajar. Ramadan itu pertama hurufnya Ro. Ro itu terambil dari kata ridwanullahu lil mutaqarribin. Allah seneng banget kalau di bulan Ramadan orang lebih semakin dekat kepada Allah. Allah ridho, Allah cinta banget. Kata Allah, ya nggak apa-apa dah 11 bulan lu lupa sama gue. Baca Quran lu lupa nggak baca Al-Quran. Sholat standar-standar aja. Kata Allah, ini udah datang nih Ramadan nih. Coba deketin dikit aja sama Allah. Kalau dia senang tuh, dia deket, dia manfaatkan. Kata Nabi, man taqarraba fihi bi khoslatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Enggak pernah sepanjang hidup sholat duha merasa kaya kan. Sholat duha mah buat orang yang susah. Kayak aneh mah enggak usah. Masuk Ramadan ya kan, karena ada denger nih di akhir Ramadan THR nggak turun, gaji ditahan, baru dia sholat duha nih. Padahal gara-gara itu kata Allah nggak apa-apa dah. Allah kasih ganjaran sama kayak orang melakukan ibadah fardu. Waman adda fihi faridotan kana kaman adda sab'ina faridotan fi masiwa. Kalau dia mau sholat jamaah, hadir ke masjid, dia sholat bareng, bukan 27 ganjarannya. Allah ganjar sampai 70 kali lipat lebih bagi orang yang mau melakukan sholat berjamaah, khususnya di bulan Ramadan. Ini roknya. Yang kedua, mim. Apa? Maghfiratullahu lil asim. Ampunan Allah bagi orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Nih. Minta ampunan Ramadan. 11 bulan kan kita susah tuh. 11 bulan jujur jawab pakai hati. Selama ini sebulan kita menghadapi bulan Ramadan, jawab sama hati masing-masing. Berapa kali sholat taubatnya? Yang belum bilang dalam hati, gua belum. Saya tahu siapa yang belum. Kan saya malaikat. Enggak kelihatan. Berapa kali sholat taubatnya? Padahal pernah nggak sehari nggak dosa? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita mengingkari dosa karena menganggap itu ketiadaan, ketidaksengajaan. Astagfirullah. Salah diri nih, dia mampang begitu. Tapi kan lo bolak-balik buka Facebooknya. Balik lagi. Itu udah dosa. Tapi lo anggap kecil. Jangan. Dosa kecil saja itu bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Ahli ibadah Pak Haji Murdo. Di hadisnya luar biasa. Hajjah. Udang pergi haji. Dekat sama Nabi, ibadahnya luar biasa. Cuma lantaran dia meninggalkan, mewafatkan kucing, dipiara, nggak dikasih makan sampai mati, dianggap itu dosa kecil. Kata Allah, amalnya rusak gara-gara keyakinan itu. Jangan sampai Ramadan masih begitu tuh. Matiin dulu akun Facebook.
Matiin dulu Instagram, kecuali memang niatnya nih gue isi 30 hari kata-kata mutiara. Nggak apa-apa, bikin dari sekarang. Oh iya bikin, nah itu niatnya bagus syiar. Tapi jangan yang begitu-begitu tulisannya. Kesedihan, apalagi udah akhir Ramadan, sedih banget bacanya. Ya Allah, apakah ini ujian dari buat keluargaku ya Allah. Kadang-kadang nggak bisa mudik, tugas. Sedih banget Pak Jur. Jangan, ya. Jangan kira Ramadan pergi tuh dia sedih ketinggal Ramadan, sehingga turun THR. Astagfirullah. Maghfiratullahu lil asib. Ini di sini. Ramadan itu romat, yarmut, membakar dosa-dosa kita dibakar. Tapi dengan catatan yang dibakar dosa-dosa kecil. Dosa-dosa sekarang nih yang kita zina mata, yang kita tangan gak sengaja ngambil sebatang rokok teman, sengaja yang kita ini. Kita nggak pernah ingat. Ada ulama Pak, jempolnya gede banget. Jempolnya gede banget. Bengkak gitu jempolnya. Kenapa dia bengkak? Tiap hari di kantongnya itu dikaro korek. Bukan tukang rokok. Korek. Jempolnya gede banget. Buat apa koreknya? Kalau dia mau melakukan kesalahan, koreknya dinyalain, jempolnya dibakar sama dia. Sampai dia bilang panas. Buat apa dibakar? Dia bilang dalam hati, itu baru api dunia yang 1/70 dari panasnya akhirat. Kalau di dunia aja kepanasan, gimana di akhirat? Sehingga apa? Kalau dia mau melakukan kejahatan, dia nggak berani. Besok lagi mau begitu nih dia nih, ngeliatin cewek, cakep banget. Dia bakar jempolnya. Di tempat yang sama, udah melepuk nih, dibakar lagi. Sampai bengkak, hancur jempol. Dilihat sama temennya gitu, ngapain? Karena apa? Dia nggak mau tuh nyanyain itu. Dia takut dosa. Kita bawa korek bawa. Buat bakar apa? Bakar rokok. Bakar itu. Dulu rokok apa? Korek itu susah. Kalau mau nyari dia kemana-mana bawa batu 2 tuh. Sehingga ribet. Orang lebih dahulu daripada itu ulama bilang. Mereka sering datang kalau ada orang yang meninggal dunia. Mereka datang lebih dulu ke liang kuburnya. Ada yang meninggal, ada. Dia langsung buru-buru datang. Mana galiannya ini? Dia bilang sama tukang gali kuburnya. Saya izinnya pengen nyedengin di bawah. Mau numpang. Kira-kira pas belum sama badan saya. Masuk dia ke bawah. Selesai diambil tanah pemakaman. Taruh kantong. Saya izin minta segenggam. Boleh? Boleh. Dikantongin kemana-mana. Bapak coba, tanah kuburan itu baunya beda sama tanah-tanah biasa. Wanginya khusus khas. Jadi kalau mau ngelakuin kemaksiatan, tanda tangan mengipul. Diturun nih rame-rame nih kita nih. Cium dulu bau tanah. Ah gak berani gua. Kenapa? Bau siksaan akhirat amisnya lebih parah daripada bau ini. Sekarang orang gak bisa tahu. Tapi ketika Allah bukakan takbir kesalahan kita, di ujung bumi sekalipun orang pasti tahu. Apalagi yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Gak macam-macam. Kita bawa korek, nggak bisa buat bakar jempol. Ngambil tanah juga kagak berani. Kain kafan ditaruh dipanjang di depan rumah, nggak berani. Mu'alim Syafi'i Hadzami, makamnya tidak jauh dari Gandaria City. Ulama besar tanah Betawi. Rumahnya besar, mahatnya ada. Tahu nggak, di depan rumahnya punya tanaman pohon apa? Tanaman pohon Kamboja. Ini gancit depannya Mahat Al-Asyuratu Syafiyah. Dulu itu ada pohon Kamboja. Itu pohon Kamboja adanya di mana? Di taman apa di kuburan? Kuburan, pohon Kamboja. Pondok Mahat Arba'in mau diresmikan, yang meresmikan Pak Hamzahas. Wakil gubernurnya Pak Fauzi Bowo. Datang tuh orang-orang dinas kebersihan. Dibersihin tuh rumah mu'alim. Mu'alimnya pergi ngajar. Ini karena dilihat kotor. Pohon gede, pohon Kamboja. Ditebas pohon sama dinas kebersihan. Selesai ditebas, mu'alim pulang tuh malam. Dia lihat pohonnya ditebas. Dia tanya, yang motong pohonnya siapa? Anujit, dinas kebersihan, karena pohonnya ngalangin di depan rumah. Jangan dipotong. Katanya kurang pantas pohon Kamboja. Emang sengaja pohon Kamboja. Biar lu inget keluar rumah lu bakal mati nantinya. Kalau lu inget bakal mati, mungkin gak ngelakuin kesalahan. Gak mungkin. Yang melakukan kesalahan karena gak inget bakal mati. Marah dia. Pot-pot yang lain masa bodoh. Pohon ini jangan.
Dari situ saya punya orang tua dulu, kalau yang pernah main ke rumah saya di bawah tahun 2010, itu di depan rumah saya ada masjid. Itu dulu dibikin kuburan-kuburanan. Kuburan-kuburan, bohongan tapi kuburan bentuknya. Dibikin percis kuburan. Gak tahu Ustaz Ridwan pernah belum waktu itu? Ada di situ. Tujuannya apa? Keluar rumah ingat bakal mati. Cuma orang yang sholat di situ nyangkanya itu kuburan beneran, sehingga banyak yang baca tahlil di situ. Makanya berabe katanya bongkar-bongkar. Kenapa? Dia kagak ngerti itu mah bohong-bohongan. Buat gua ngingetin mati. Buat gua ngingetin mati. Masuk tahun berapa? 2022 nih. Kaget saya ngerokok. Kaget saya lagi ngerokok. Asbaknya kuburan. Asbaknya kuburan, di bawahnya ada pocong di kuburan. Jadi gak miniatur kuburan tapi asbak. Dia bilang ini biar kayak disiksa saat di akhirat begini. Bukan. Jadi orang gak ada yang takut kalau begini. Ini gambarnya kuburan. Jadi buat banyolan gitu. Yang disiksa lu disundut. Mending disundut sama malaikat. Digebuk mata kita. Makanya kita disuruh tobat. Tobat susah. Istighfar jarang, gak ada waktu. Jangankan zikir bangun malam. Kata Allah puasa Ramadan ya biar dosa-dosa kecil diampuni nama Allah. Dosa besar tobat. Hak manusia balikin. Itu kalau orang benar. Mim maghfiratullahu lil asim. Ketiga huruf dot dari kata dommanullahu lito'in. Jaminan Allah bagi orang-orang yang taat. Orang yang puasa Ramadan itu orang yang taat sama agama, taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faqad faza fawzan azima, dikasih sama Allah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kata Imam Ibnu Katsir, faqad faza fawzan azima, orang itu dijauhkan oleh Allah daripada panasnya api neraka. Berarti apa? Orang yang nggak puasa sama Allah dalam satu hari dideketin lagi, nerakanya dideketin lagi, deketin lagi. Terus sampai dia dikatakan min ahlinar, penghuni neraka. Kenapa? Nggak menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Alifnya Ramadana, kan ada alifnya itu. Alifnya terambil dari kata ulfatullahu lil mutawakkilin. Kelembutan Allah bagi orang-orang yang bertawakal. Ramadan ngajarin kepada kita menjadi orang yang tawakal kepada Allah. Tawakal artinya apa? Pasrah. Serah diri. Kita Ramadan jangankan makanan yang haram, makanan yang halal kita nggak mau. Kenapa? Dilarang sama agama. Dilarang sama? Wah nggak mau saya puasa. Batal, saya nggak mau. Nggak berani. Itu pasrah tuh. Dia punya uang nggak buat beli makan? Punya nggak? Punya, tapi dia nggak mau beli. Kenapa? Dia takut dosa sama Allah. Ketika dia tawakal, pasrah sama Allah, Allah kasih di dalam hatinya kelembutan. Sehingga apa? Apa yang dia rasakan, dia bisa merasakan kehidupan orang lain. Bapak bohong kalau masih suka makan, terus bilang kasihannya orang itu lapar, sedangkan perut dia kenyang, bohong. Yang bisa merasakan sakit perutnya lapar itu orang yang lapar. Bohong, wah itu sakit banget itu. Nggak bohong kalau lu belum pernah ngerasain sakitnya. Yang bisa bilang sakit gigi, sakitnya luar biasa, itu orang yang pernah sakit gigi. Siapa? Maggie Z. Lebih baik sakit gigi. Iya, jadi jangan bohong. Waduh, gua kasihan tuh sama dia. Kenapa? Lapar itu dia. Tapi kita kenyang banget gitu. Habis dahak lagi ngomongin gigi. Itu kasihan tuh. Nggak bisa. Yang bisa ngerasakan dia orang yang ini. Maka orang yang puasa dikasih kelembutan hati sehingga dia bilang gitu, gua malu kalau nggak bayar zakat. Gua malu kalau sampai nggak ngeluarin infak gua. Kenapa? Gua tahu rasanya nggak makan dari pagi sampai siang, rasanya begitu. Kita cuma sampai maghrib doang. Dia belum tentu maghrib bisa makan. Makanya ditanamkan sama Allah kelembutan. Ada orang yang minta-minta kecrek-kecrek, biar kata pakai tindikan, tutup botol di sini. Kadang kurang gede, ditawarin ban motor di sini kan. Saking itunya, ngapek minta. Dia mau nggak pakai nanya backgroundnya apa, pasti dia kasih. Pasti dia kasih. Ulfatullahu lil mutawakkilin. Yang terakhir nunnya nawallahu lil qasidin. Tujuan Allah
bagi mereka orang-orang yang memiliki tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat, Allah pasti kasih kebahagiaan itu. Oleh karena itu, ulama nih kalau hadis ini dijabarkan itu bisa lebih dari 2 jam. Jangan sampai orang datang Ramadan tidak ada niat untuk menghidupkan Ramadan, tidak ada niat untuk mengembangkan diri di bulan Ramadan. Jangan Ramadan gitu-gitu aja, jadwalnya gitu-gitu aja. Nanya, Bang Ipul, jadwal gimana Bang Odi? Ya gitu aja Bang, biasa. Bukber tanggal ini, ini udah biasa aja. Gak ada peningkatannya, gak mau gitu. Bukan masalah majelis atau enggak, dirinya gitu. Kita bikin hataman yuk, pakai handphone aja. Per 3 hari, 10 hari kita hataman. Jadi jangan sampai bukber kagak ada hataman Qur'annya, malu sama anak SD. Bang bikin grup baca. Zuhur baca Quran walaupun sa'in, baca walaupun tertati-tati. Ya Asin, ya nggak bisa baca Quran ya Asin, tulisannya ya Asin, ya. Padahal mah panjang ya Asin. Karena nggak bisa baca, bacanya ya Asin. Ya, astagfirullahaladzim. Pakai mic gendek banget. Ya Ain Sod, kan ada tuh surah Maryam. Kenapa dia nggak bisa baca? Kalau dia merasa susah, maka dia nyolek, Bang saya nggak bisa baca Quran. Terus gimana nih? Berarti kita ngundang lagi guru buat belajar baca Al-Quran. Oh iya ya, itu ada peningkatan. Jangan urusan masing-masing dah, lu bego salah diri, kenapa dulu kagak ngaji, ya udah repot begitu. Terserah dah. Paham ini? Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Satu riwayat hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhiratu min Ramadan. Apabila sudah datang 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu, Rasul mengecangkan ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu, Rasul menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan daripada keluarganya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kalau datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi lebih tingkatin lagi kualitas ibadahnya. Kenapa Nabi tingkatin kualitasnya? Nabi diceritain sama malaikat. Malaikat cerita sama Nabi, ya Rasul, pada kaum Bani Israel ada seorang pemuda hebat namanya dipuji-puji. Sampai kalangan malaikat muji mereka. Kata Rasul, siapa? Ada Bani Israel. Namanya Sam'un. Orangnya hebat. Dia bisa ibadah 1000 bulan lamanya. Gak pernah berdosa. Ibadahnya luar biasa. Siangnya puasa, sorenya jihad, malamnya qiyamul lail. Itu 1000 bulan gak pernah maksiat. Sampai malaikat muji dia orangnya hebat. Nabi dipuji, diceritakan kayak begitu, Nabi bukannya kagum tapi bingung mikirin gitu. Kata Nabi, waduh, nasib umat saya gimana ya? Umur mereka gak nyampe 1000 bulan. Itu kan sama aja 88 tahun 9 bulan kan. 82 tahun 9 bulan. Wah gak nyampe umur 63 aja maksiatnya banyakan maksiat yang umurnya. Ini umur 63 nih, ingat sama Allah umur 61, cuma 2 tahun doang. Ini kan yang ngaji-ngaji kan yang tua-tua, yang udah sepuh. Yang lainnya maksiat. Kata Nabi, gimana nih umat saya ini bisa direbus di neraka? Sedih Nabi nih, karena tahu umatnya umurnya pendek, ibadahnya nggak bagus. Ini Israel dikasih umur panjang, ibadah mulu. Maka kata malaikat dari Allah, jangan sedih ya Muhammad. Turun tuh surah Al-Qadar. Kamu cari aja malam Lailatul Qadar. Dengan malam Lailatul Qadar 1 kali, itu lebih bagus ketimbang orang yang melakukan ibadah 1000 bulan ini. Kapan datang malam Lailatul Qadar? Carilah pada malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini Nabi ningkatin kualitas ibadah pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Bagaimana? Syadda mi'zarahu. Nabi kencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Ini kinayah nih.
Kalau sarungnya dikencengin, artinya nggak mau dilepas itu sarung. Buat apa? Berarti Nabi setiap detik dan waktu pengennya ibadah. Karena sarung itu lambang orang mau ibadah. Ya, ada orang keluar dari sini, sarungnya ditaruh di leher gitu. Sarungnya di leher. Kira-kira dia bilang habis main bola apa habis sholat? Hah? Habis sholat apa main bola? Sholat, padahal belum tentu sholat kan, bisa aja kemulan tidur. Emang bawa sarung kan enak, Ramadan besok panas di AC, kemulan kan enak banget itu di masjid ya kan. Bangun-bangun 1:30 ya kan. Sarung tuh kinayah ibadah. Yang kedua, sarung itu nutupin kemaluan yang kenceng. Nggak bisa dicopot. Artinya apa? Nabi di 10 malam terakhir istrinya nggak dideketin, mau ibadah. Maaf ya, 10 malam terakhir kamu tidur sama anak-anak. Aku mau tidur sama marbot masjid. Iya kan di masjid dia itikaf. Nanti dijelasin nih di mana Nabi ngidupin malamnya, ya kan? Tapi Pak, ibadah kita dikit, malu kalau sampai 10 malam terakhir nggak bangun. Bukannya sibuk Piala Dunia, Piala Eropa, buru-buru pulang buat apa? Prancis lawan ini mau mampus. Pengajian sepi gara-gara apa? Prancis lawan ini kan setan lo katanya. Nabi tuh jangan, Nabi mau itu. Tapi kalau datang malamnya, baru Nabi bangun. Ini waktunya mepet, saya simpel aja. Karena zuhurnya tua ya. Biar tahu, jangan bandingin sama Nabi Bang Ipul. Klik banget. Ya Allah, klik. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah. Ini sahabat Nabi yang namanya Qatadah. Itu sahabat yang ibadahnya biasa-biasa aja dah. Kalau dibandingin sama sahabat yang lain. Perbandingannya satu dalam ibadah begini. Ini sahabat Qatadah, dia orang yang paling jarang hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran cuma 1 minggu sekali hatam Al-Quran. Sahabat Qatadah. Ketemu bulan suci Ramadan, dia tingkatin kualitasnya. Apa dia tingkatkan? Setiap 3 hari sekali hatam 1 Al-Quran. 3 hari sekali hatam 1 Al-Quran. Masuk 10 malam terakhir Nabi cerita harus semangat genjor. Dia bikin 1 hari 1 kali hatam Al-Quran. Masuk Ramadan selesai hatam 17 kali hatam Al-Quran. Naik kelas, ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Di Ramadan setiap hari pagi dan malam minimal hatam 1 kali hatam Al-Quran. Lepas Ramadan, hatam Al-Quran 30 kali hatam Al-Quran. Berat. Jangan Nabi nih. Turun. Ada sahabat namanya Imam Bukhari. Sahih Bukhari, itu yang nulis Imam Bukhari. Makamnya di Uzbekistan. Ada kampung namanya Bukhoro. Daerah kampung desanya namanya Hortang. Kalau jadi orang kaya, ziarah ke sana. Sebelahnya ada provinsi Turmus, ada muridnya Imam At-Tirmizi yang membangun hadis hasan lewat jalur beliau. Imam Bukhari di Ramadan itu hatam siangnya hatam 1 kali hatam. Setiap malam 3 kali sekali maka hatam 1 Al-Quran. Jadi dalam sehari semalam baca 40 juz Al-Quran. Lewat Ramadan hatam Al-Quran 40 kali hatam Al-Quran. Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu baca Al-Quran siang hatam 1 kali hatam Al-Quran. Malam hatam 1 kali hatam Al-Quran. Lepas Ramadan hatam 60 kali hatam Al-Quran. Belum Nabi, saya nggak cerita Nabi. Baru Imam Syafi'i. Ada ulama di Mesir namanya Syekh Abu Bakar Al-Haddad namanya. Syekh Abu Bakar Al-Haddad namanya. Dia dengar Imam Syafi'i hebatnya luar biasa. Dia mau ngalahin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hatam berapa? Ramadan. 60 kali hatam. Gua jabanin. Dia puasa sampai puasa terakhir dalam hayat hidupnya. Dia hanya bisa melakukan hatam Al-Quran di Ramadan 59 kali. Sampai dia bilang gitu. Wah, saya nggak sanggup mengalahkan Imam Syafi'i. Luar biasa ibadahnya, luar biasa amalan ilmunya. Dia cuma hatam 59 kali sebelum wafat.
Jadi kalau ada orang yang jelek-jelekin Imam Syafi'i, lu jangan ngadu argumentasinya. Lomba hataman Quran dulu bisa. Yang paling hebat ada seorang ulama, Imam Ibnu Khatib As-Sufi. Dia yang paling banyak nih. Ini masih di bawah Nabi nih. Ini yang paling banyak buat patokan kita. Barangkali kita mengikuti beliau. Imam Khatib As-Sufi siang hatam Al-Quran, 4 kali hatam Al-Quran, malam hatam 4 kali Al-Quran. Jadi dalam sehari 8 kali hatam Al-Quran. Kali 30 hari. Gua malas ngitung. Malu soalnya. Malu, masa iya sebulan sekali bikin grup, nanti kita doa hatamannya pas bukber, masih nggak sanggup. Berarti kan kita duafa banget dalam ibadah. Duafa banget. Jangan nanya Nabi nih, saya nggak tegal ceritanya kalau Nabi, takut ente berhenti jadi orang Islam. Nabi ya udah jauh dah. Udah nih yang ini aja yang saya sebutin aja Bang Odi. Ya Allah sedih. Sedih. Ini saya potong nih karena harus habis nih. Dalam hati besok Nabi bangunin keluarnya, bangun. Tidur lagi bangun. Yuk, kalau nggak bisa 10 malam terakhir, dipilih malam ganjilnya aja. Ajak istri bangun. Yuk ke masjid. Al-Manar, nggak ada di sini ya, liburan deh ya. Masjid mana yang? Istiqlal, Kubah Mas, bikin tuh. Kalau kita ketemu di Kubah Mas atau sana, bikin dia Kimolail bikin. Itu ajak tuh anak istri bawa makanan. Bawa apa? Minuman gitu. Biarin dia tidur, tadi kita bangunin. Kan dibikinin tutupan tuh kayak hordeng gitu kita. Buat tiduran nggak apa-apa, bangun. Yuk sholat. Pagi habis subuh, anterin mereka ke rumah, kita kerja biasa. Seneng gitu habis ngidupin. Besoknya ganjil, dia seneng, dia tunggu minimal ada rasa seneng. Ketika lewat malam ganjil itu, dia sedih, ya Allah, kenapa nggak ibadah? Besok saya kasih tahu amalannya, walaupun kita di gardu jaga listrik, kan nggak di masjid tuh. Baca ini, supaya apa? Mudah-mudahan tetap Allah catat nama kita sebagai orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Tandanya kita bisa lihat gitu. Sehingga malam itu walaupun di depan listrik gitu, kita masih sempetin sujud walaupun 2 rakaat. Kenapa? Bersyukur dipilih nama kita. Jangan, ya mereka aja deh yang dapat, Ustadz sama Kiai aja dah. Nama juga tukang gardu. Ustaz aja dah gitu. Jangan. Berarti lu nggak mau naik nih. Kalau nggak mau naik percuma ngaji. Percuma. Jadi kita kelas karyawan kerja, jangan berhenti hijrah. Salah. Udah saya nggak bisa ibadah. Saya mau hijrah aja. Bini jadi gembel. Dosa, nggak boleh. Kerja. Cuma nanti ada porsi tertentu yang kita tingkatin kualitasnya. Yang pasti Ramadan harus berbeda. Nah, kapan, di mana Rasulullah melakukan qiyamul lail? Apa yang Rasulullah lakukan pada saat qiyamul lail? Insyaallah wa anha radhiyallahu anha anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.